Dari tadi kayaknya loading. Oke. Jadi nanti saya mau izin jam 14 itu ada rapat gitu ya bersama Warek. Jadi nggak bisa on cam terus. Jadi saya mau memaparkan materinya terlebih dahulu terkait dengan pemikirannya Pir Burju ya, Pir Burju. Terus kemudian nanti dilanjutkan oleh kelompok yang akan presentasi. Nah, baik. Sebentar. Ya. Jadi pada pekan ke-11 ya, ini kita akan membahas terkait tentang pemikirannya Pir Burju. Nah, ini saya ambilkan materi dari Prof. Rahman Ahwan ya, dosen saya di UI. Nah, jadi kenapa sih penting gitu ya bicara terkait tentang Pir Burju? Jadi Bourdieu itu sendiri termasuk sosiolog ya dari Prancis. Nah, dia itu golongannya Derrida, terus kemudian ada Michel Foucault. Jadi dia teori dan pemikirannya itu masuk dalam kajian poststruktural atau posmo ya. Nah, apa kaitannya dengan sosiologi ekonomi? Sebenarnya Bourdieu sendiri itu apa teorinya itu bisa dipakai di semua bidang, termasuk sosiologi ekonomi bisa. Terus kemudian ada eh, apa namanya gerakan gerakan ini ya. Gerakan baru ya, gerakan baru. Terus kemudian ada beberapa bidang lainnya juga bisa gitu ya. Kalau misalkan kalian mau bicara tentang konflik, konflik gitu ya, pakai teorinya Bourdieu itu bisa. Atau terkait tentang gerakan sosial juga bisa. Terus kemudian termasuk sosiologi ekonomi. Nah, kemudian kalau misalkan di ranah sosiologi ekonomi apa sih yang bisa kita ambil gitu kan? Nah, Borju erat kaitannya dengan tiga teori ini. Nah, ini sebenarnya eh, rangkuman ya, rangkuman dari teorinya Borju sendiri itu. Pertama itu ada habitus, kemudian ada capital, dan juga kemudian ada arena. Nah, pemikirannya Borju ini juga seringkali dikaitkan dengan teori self ya, teori self dari Fleckstein. Nah, sebelum masuk ke Fleckstein, baiknya kita memahami terlebih dahulu Borju. Nah, Borju itu yang pertama terkait tentang teori habitus ya, habitus, arena, dan juga modal. Kalau dibuat rumus dalam apa bukunya siapa namanya Hacker ya, eh, Hacker dan teman-temannya itu. Nah, itu dia di dalam bukunya itu membuat sebuah rumus bagaimana teorinya si Bourdieu ini bisa saling diintegrasikan gitu ya. Sebenarnya banyak juga tokoh yang mengkritik pemikirannya Bourdieu. Bourdieu seringkali dianggap bahwa teorinya itu gaduh-gaduh gitu ya karena eh, keinginan Bourdieu sendiri ingin mengintegrasikan berbagai hal gitu ya terkait bagaimana teorinya itu bisa dikonstruksi. Nah, kalau kita melihat rumus ini, habitus kali modal plus arena atau field atau ranah ya. Habitus sendiri itu bicara terkait tentang bagaimana nilai yang sudah tertanam sejak lama sehingga mengakar gitu ya di dalam kelompok masyarakat dan itu menjadi sebuah pedoman bagaimana masyarakat itu bisa berperilaku. Saya kasih contoh misalkan kalian datang ke suatu masyarakat adat, misalkan masyarakat adat itu tentunya terkait nilai ya habitusnya itu nilai-nilai berdasarkan pada nilai-nilai yang sejak lama diakui itu kebenarannya. Misalkan kalian dari mahasiswa yang tinggal di kota, kemudian jauh dari praktek upacara-upacara adat, terus kalian kemudian menemukan adanya kelompok masyarakat yang tiba-tiba mereka eh, melakukan suatu upacara gitu ya dan dianggapnya itu adalah suatu persembahan gitu ya kepada misalkan kepada eh, roh nenek moyang atau yang dikultuskan ya gitu ya. Nah, mungkin kalian sebagai orang yang di luar kelompok mereka akan menganggap itu suatu hal yang mungkin tidak tidak apa ya tidak relevan dengan era yang sekarang atau seperti apa gitu ya. Tapi bagi mereka itu adalah suatu hal yang wajar gitu ya. Bahkan dianggap sebagai norm, nggak hanya sebatas sebagai nilai, tapi juga sebagai aturan adat istiadat yang memang harus dilaksanakan. Nah,
itu bicara terkait tentang habitus. Nah, kemudian Borju juga bicara terkait tentang modal. Nah, modal ini sendiri, kalau mungkin kalian sudah eh, apa namanya menempuh mata kuliah kapital sosial ya, em, teorinya Pierre Bourdieu ini juga diadopsi di situ. Nah, modal sendiri Bourdieu membaginya menjadi beberapa jenis. Ada modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan satu lagi itu erat kaitannya sama budaya, tapi dia biasanya memisahkan tersendiri, yaitu apa namanya modal berkaitan dengan simbolis gitu ya. Nah, eh, ketika adanya habit, kemudian habitus ya, habitus bukan habituasi ya. Kalau habituasi itu di ranahnya psikologi, tapi kalau habitus itu di ranahnya sosiologi. Habitus dikali modal ketika suatu nilai yang sudah kemudian dianggap kebenarannya, kemudian untuk dijadikan sebagai pedoman seseorang atau kelompok masyarakat ini berperilaku, kemudian adanya modal gitu ya. Modal sendiri tadi yang sudah saya jelaskan ada sosial, ekonomi, budaya dan simbolis itu yang akan menjadi faktor penunjang ya bagaimana habitus itu sendiri bisa dipertahankan dan juga bisa dikerjakan atau terus diulang, diregenerasikan gitu ya dan akhirnya apa habitus itu sendiri akan bertahan lama. Nah, adanya model, terus kemudian bicara tentang field. Ya, eh, sebelum ke field kita tuntaskan dulu model. Kalau kalian masih ingat, menurutnya Woolcock gitu ya, model model sosial sendiri itu terjemahannya sebenarnya banyak dan sangat eksplisit. Mungkin kalian nanti bisa mengingat-ingat kembali. Menurutnya Woolcock itu kan ada bridging ya, bridging. Ada pertama itu bonding, terus kemudian ada bridging, terus kemudian ada linking. Nah, itu yang mengkarakteristikkan modal sosial itu bisa terbentuk. Kalau misalkan modal sosial dalam hal ini adalah bonding, artinya modal sosial yang kemudian dia tipenya adalah menghubungkan antar individu atau kelompok itu berdasarkan pada suatu hal yang dianggap sama gitu ya. Misalkan merasa dirinya itu dan uh, kelompok sekitarnya itu memiliki nilai yang sama, pandangan yang sama, adat istiadat yang sama, atau mungkin berdasarkan pada garis keturunan atau eh, kalau kalian masih ingat menurutnya Victor Ni gitu ya. Nah, di situ di level mikro itu ya ada kelekatan sosial yang mungkin bisa mengeratkan gitu ya, mengeratkan eh, kohesivitas antar aktor itu sendiri. Nah, kemudian kalau bridging itu diciri khaskan bahwa model sosial itu em, berlandaskan pada latar belakang yang berbeda-beda, tapi mereka saling membutuhkan gitu ya. Akhirnya jaringan sosial itu sendiri bisa terbentuk. Nah, kalau bridging misalkan dari latar belakang sosialnya, misalkan ada yang, misalkan sosial ekonominya ada masyarakat yang menengah ke bawah, menengah ke atas gitu ya. Terus mereka melakukan hubungan gitu ya, atau menjalin relasi sehingga di sini potensi dari model sosial yang bridging sendiri juga bisa didapatkan. Misalkan semakin luasnya akses informasi, terus kemudian semakin luasnya network kayak gitu ya. Nah, terus kemudian linking. Nah, berkaitan dengan model sosial linking itu bicara bagaimana em, keterkaitan ya antar individu atau kelompok dengan lembaga yang memiliki otoritas. Bukan hanya lembaga pemerintah aja yang kemudian mereka membuat regulasi untuk mengatur, mengimplementasikan dan mengontrol, tapi juga hubungannya dengan berbagai entitas yang diakui memiliki sumber daya yang lebih dominan itu ya. Nah, disitulah kemudian dengan adanya modal sosial yang dimiliki, maka setiap aktor di sini juga akan uh, apa ya istilahnya, bisa bisa menggunakan ya potensi-potensi modal sosial yang ada itu. Nah, bicara tentang modal ekonomi juga nanti mungkin kelompoknya Cindy Farrell akan bicara terkait tentang modal ekonomi yang material dan non-material gitu ya.
Nah, itu dan termasuk sebenarnya Borju sendiri itu ketika bicara tentang ekonomi nanti eh, dia juga model ekonomi sebenarnya dia membangunnya itu dari gerakan akar rumput ya. Waktu itu dalam tesisnya gerakan petani gitu ya, petani lokal yang kemudian mencoba untuk melawan eh, beberapa entitas yang terlalu eksploitatif terhadap mereka gitu ya, sehingga mereka mencoba untuk bagaimana resistensi itu bisa dilakukan gitu ya, sehingga mereka bisa bertahan. Gak hanya bertahan, tapi juga melakukan suatu gerakan gitu ya, gerakan dari akar rumput. Nah, sebenarnya teorinya Pierre Bourdieu itu masuk ke dalam level meso. Kalau dianggapnya eh, teorinya makro, enggak juga gitu ya, karena memang dia tidak hanya melihat dari sisi kelembagaan atau nanti ada apa kelembagaan baru juga yang akan diulas oleh Bourdieu ya, enggak hanya itu, tapi juga dia melihat bagaimana eh, apa teorinya itu istilahnya merangkul atau mengulas terkait tentang bagaimana aktor-aktor di level mikro gitu ya. Jadi tidak hanya bicara tentang agent-agent yang ada di dalam lembaga yang memiliki power, tapi juga di level mikronya. Nah, kemudian ada budaya gitu ya, modal budaya dan juga tadi simbolik. Nah, itu juga eh, diuraikan oleh Bourdieu ya dalam teorinya. Terus bicara tentang field, arena. Arena ini gampangannya adalah suatu medan gitu ya, suatu medan atau kita sederhanakan menjadi suatu bidang gitu ya, suatu bidang di mana orang itu saling berkompetisi gitu ya untuk merebut yang namanya sumber daya. Nah, arena mungkin kalian bisa menyebutnya sebagai fieldnya itu ada di ranah politik misalkan atau fieldnya itu ada di ranah sosial ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari bukunya Harker sendiri, ketika habitus dikali modal, kemudian di sini ada field ya, ditambahkan dengan field, maka di sini terbentuklah suatu praktik gitu ya, praktik atau em, ya ini pasti ada decision-nya ya, atau keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok untuk melakukan segala suatu hal yang dikehendakinya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kemudian dalam penggunaan teorinya Pierre Bourdieu itu selalu kita menggunakan ketiga-tiganya, ada habitus, modal, dan arena? Enggak juga. Kalian bisa mengambil salah satu dari bagian teorinya Bourdieu. Misalkan kalian hanya ingin mengulas terkait tentang habitus, ya silahkan itu ya, bagaimana nilai-nilai itu menjadi suatu landasan dalam perilaku dan seterusnya. Misalkan kalian hanya ingin mengambil di ranah modal. Modal itu sendiri kan dari Bourdieu ada banyak ya. Kalau misalkan kalian ingin mengambil semuanya juga silahkan atau mengambil salah satu, misalkan modal ekonominya atau modal sosialnya atau modal budayanya. Terus kalian ingin melihat dari sisi eh, kompetisinya di fieldnya itu. Ya artinya kalian hanya mengambil arena bagian fieldnya aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, eh, bicara tentang agensi dan juga struktur ya, hubungan lapangan atau hubungan di dalam field, modal, dan habitus itu memberikan baju daya teoritis yang kuat untuk memasukkan agensi dan struktur dalam penjelasannya tentang tatanan sosial. Nah, ini teori, makanya ada teori neo-institusionalism ya. Eh, Kalau misalkan Bourdieu apa namanya mengulas terkait neo-institusionalism nanti ini kaitannya dengan bagaimana posisi di sini ada agency ya, agency di semua level. Nah, ini dan neo-institusionalism nanti juga bisa dikaitkan dengan teorinya SAF ya, dari Fleckstein. Nah, neo-institusionalism ya, menurutnya Bourdieu di sini erat kaitannya dengan field atau arena atau environment, di mana sejumlah organisasi saling berinteraksi dalam mengejar tujuan tertentu atau berkompetisi ya, dan saling mempengaruhi lewat proses institusionalisasi.
Artinya apa? Penggunaan istilah neo-institutionalism. Institutionalism ini digunakan sebagai legitimate gitu ya, para aktor maupun agent di dalam suatu field ya untuk tadi mengejar tujuannya atau eh, eh, misalkan untuk kepentingan mereka sekelompok elit misalkan ya gitu ya. Nah, mereka untuk melegitimasi itu maka mereka menggunakan proses institusionalisasi supaya mendapatkan pengakuan gitu ya. Artinya berkompetisi itu sendiri eh, juga tidak em, tidak hanya bicara terkait tentang bagaimana proses untuk mengejar suatu tujuan ya antar aktor satu dengan yang lainnya, tapi juga bicara tentang legitimasinya, yaitu melalui proses institusionalisasi. Nah, kemudian ini saya singkat-singkat aja. Apa hubungannya gitu ya dengan Fleischstein dan McDam? Nah, di sini teorinya Borju ketika dia bicara tentang neo-institutionalism, terus kemudian bicara tentang field, agent, dan juga aktor. Nah, di sini ada Fleischstein. Fleischstein ini yang kemudian dia mengembangkan teorinya si Borju ini ya. Nah, ringkasnya seperti ini. Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan tema yang akan kelompoknya Cindy ini apa presentasikan, nah kita bisa merumuskan gitu ya bagaimana suatu case gitu ya dengan teorinya Bourdieu sekaligus Fleischstein. Misalkan di sini ada kenapa sih ada kelompok yang kemudian dia mencoba untuk bertahan gitu ya, bertahan pada atau menjalin hubungan dengan mereka yang memiliki power atau otoritas untuk yang mengatur dan juga mengontrol gitu ya. Dia posisinya di incumbent. Tapi nanti mereka juga akan melakukan pemisahan kelompok dari yang incumbents kemudian menjadi grup close to incumbents. Jadi mereka melakukan pemisahan. Hal ini bisa aja terjadi gitu ya. Misalkan kalau eh, kalau misalkan ada pemilu gitu ya, ada koalisi dari eh, beberapa partai gitu ya untuk supaya memenangkan tokoh tertentu. Nah, setelahnya pemilu usai, biasanya mereka nggak lagi berkoalisi gitu ya. Artinya dia mencoba untuk membuat suatu grup ya, grup close to incumbent. Jadi memisahkan diri gitu ya. Kalau misalkan kita melihat hmm, ada beberapa kelompok dari masyarakat sipil kita yang kemudian mereka sangat resisten. Misalkan di sini, di bagian paling kanan ini ada kotak resisten group. Artinya dia sendiri sudah jauh ya dari incumbent group ini, gitu ya. Apakah kemudian untuk mencapai suatu karakteristik grup yang kemudian resisten atau jauh dari atau terlepas dari kepentingan yang grup incumbent group, apakah mereka harus melalui proses sedemikian rupa mulai dari incumbent group close to incumbent terus supporters of incumbent distant to incumbent interest group illegal informal group sampai pada resisten enggak juga gitu ya. Jadi posisi dari resisten group kalau misalkan ada kelompok petani misalkan atau kelompok yang terdampak atas adanya operasionalisasi korporasi yang merugikan misalkan penambangan atau misalkan petani sawit gitu ya. Nah, apakah kemudian para petani yang awalnya dia adalah petani padi, kemudian harus dialihfungsikan tanahnya, ya kan lahannya itu untuk tanaman sawit, atau mereka yang sama sekali ya tidak tahu menau, terus kemudian mereka terdampak gitu ya dari aspek sosial ekonominya. Nah, mereka kemudian menjadi suatu resisten grup atau grup yang resisten terhadap suatu kebijakan atau eh, dari keputusan dari entitas-entitas yang punya sumber daya yang lebih itu. Nah, mereka bisa aja gitu ya langsung eh, masuk ke dalam resisten grup tanpa harus melalui tadi itu
tahapan-tahapan ya dari incumbent yang awalnya setuju, kemudian mereka memisahkan diri, terus kemudian mereka resisten grup. Nggak harus seperti itu juga, tapi juga ada model kelompok-kelompok masyarakat kita itu yang awalnya mereka eh, apa join gitu ya terhadap peraturan yang kemudian dibuat oleh apa namanya pemerintah kita atau entitas yang memiliki sumber daya yang lebih gitu ya. Mereka join, mereka setuju, sepakat, bahkan menjadi support gitu ya, supporters of incumbent misalkan. Nah, tapi ketika mereka mulai mulai terpinggirkan atau mungkin merasakan ini adanya kecurangan atau mungkin mereka merasa ini ada hal yang sifatnya negatif atau mungkin ini ada praktek korupsinya nih. Jadi kelompok ini mencoba untuk mengevaluasi ya bagaimana yang awalnya dia itu setuju terhadap kebijakan yang dibuat, kemudian mereka mencoba untuk eh, tidak ingin gitu ya, tidak ingin berkaitan atau ikut campur terkait kebijakan itu, bahkan mereka bisa aja resisten gitu ya, menolak dari adanya kebijakan itu. Nah, kemudian dia masuk ke dalam hal ini. Nah, apakah kemudian nih ada tanda-tanda panah kan? Apa kemudian resisten grup ini selalu ilegal? Enggak juga gitu ya. Karena ini kan haknya masyarakat sipil ya. Apakah mereka itu masuk ke dalam resisten grup atau bagaimana? Nah, tapi juga ada kelompok-kelompok yang ilegal informal group, maksudnya kayak teroris, ya, kelompok-kelompok yang ingin memisahkan dari NKRI, misalkan gitu ya, ada GAM, ada eh, UKM, misalkan kayak gitu. Nah, itu statusnya bisa masuk ke dalam illegal informal group. Misalkan Aceh, gitu ya, Gerakan Aceh Merdeka, awalnya mereka incumbent gitu ya. Terus kemudian mereka mencoba untuk mengevaluasi kebijakan yang ada ternyata kok nggak sepenuhnya menguntungkan gitu ya. Nah, pada akhirnya mereka akan em, memisahkan diri gitu ya, memisahkan diri dan melakukan suatu gerakan dan tapi itu masuk ke dalam status illegal informal group. Nah, tapi nggak semuanya yang resisten itu adalah ilegal ya. Bisa jadi mereka itu ya suatu hal yang wajar gitu ya. Meskipun bertolak belakang, meskipun mengkritik habis-habisan gitu ya terhadap kebijakan, tapi itu adalah hak dari masyarakat sipil kita ya untuk resisten. Nah, itu. Nah, bicara tentang agent, aduh, jam 14. Nah, agent adalah pembawa modal dan tergantung pada lintasan dan posisi yang mereka tempati di lapangan. Mereka mempunyai kecenderungan untuk secara aktif mengorientasikan diri mereka baik ke arah pelestarian distribusi capital atau ke arah subversi distribusi tersebut. Subversi itu artinya penolakan ya. Bisa mereka itu pro gitu ya untuk mendistribusikan capital atau dia berkonflik ya subversi terhadap distribusi capitalnya. Nah, diagram penutup ini sebagai em, petunjuk ya, kalau misalkan teorinya Bourdieu itu masuk ke dalam teori meso atau moderate ya. Tapi kalau pembahasannya terkait neo-institutionalism agency yang tadi itu sempat dibahas, itu masih di low ya atau masih lemah gitu ya untuk digunakan untuk menginterpretasikan yang jauh lebih luas lagi gitu ya praktik sosial dari kelompok-kelompok masyarakat kita. Dan sebenarnya di atasnya Bourdieu itu ada Fleckstein gitu ya dengan teorinya self agency Haig. Ini masuk ke level Haig. Nah, ini penjelasan dari Fleckstein terkait tentang self. Self itu berkaitan dengan medan aksi strategis ya. Self dan Megdam. Nah, kalau Bourdieu, dia ini konsepnya yang ini, habitus, capital, dan arena atau field. Ya, itu aja penjelasan saya sebagai pengantar ya. Nanti akan dilanjutkan oleh kelompoknya Cindy. Saya akan mendengarkan pakai earphone, tapi nggak banyak bicara ya saya nanti. Tapi tetap mengontrol kalian. Nah, nanti untuk kelompoknya Cindy perlu ada notulensi yang akan mencatat siapa aja yang bertanya, kemudian pertanyaannya apa. Terus kemudian sekalian saya minta
capture-annya ya, siapa aja yang hadir hari ini. Nah, ini di bagian partisipannya nanti Cindy atau siapa yang bertugas sebagai notulen bisa meng-capture-nya, terus kemudian notulensi dan capture dari kehadirannya bisa dikirim Japri ke saya. Gitu ya, Cindy. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, sip. Ya, silakan ini saya ini ya, stop dulu. Ya, silakan silakan berdiskusi. Saya tetap menyimak tapi lewat handphone ya. Oke, silakan Sin. Siapa yang share screen? Oke, sip. Ya, silakan moderator dimulai. Oke, langsung saja dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konflik agraria antara masyarakat, adat, swasta, dan pemerintah di Indonesia dalam perspektif teori habitus, modal, dan arena Fiore Burde. Sebelum masuk materi, saya izin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Najwa Salsabila, ada Cindy Putri Azhari, ada Emilia Hafiza, dan Safa Adinda. Oke, langsung slide pertama. Latar belakang konflik agraria di Indonesia. Konflik agraria di Indonesia didasarkan pada sejarah kolonialisme dan ketidaksetaraan pemilik tanah. Warisan eksploitatif berlanjut setelah kemerdekaan. Di sana, negara-negara sering mempromosikan kontrol elit terhadap tanah. Reformasi pertanian yang diharapkan tidak konsisten, yang mengarah pada ketidaksetaraan yang cukup besar dalam pengelolaan lahan karena perusahaan besar mendominasi sebagian besar negara yang produktif. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apa yang melatar belakangi terjadinya konflik agraria di Indonesia? Yang kedua, bagaimana analisis konflik sengketa lahan perusahaan sawit dengan masyarakat adat di Desa Pasir Mayang, Kalimantan Timur dalam perspektif Pierre Bourdieu? Yang ketiga, strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik agraria di Desa Pasir Mayang, Kalimantan Timur? Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya ini adalah mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik agraria di Indonesia, khususnya yang terjadi antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat adat di Desa Pasir Mayang, Kalimantan Timur, yang secara lebih rinci dilihat melalui aspek historis dan struktural. Dengan menggunakan teori Bourdieu, habitus, model, dan arena, penelitian ini akan menganalisis ketimpangan relasi kekuasaan antara komunitas adat, negara, dan korporasi. Manfaatnya teoris dan praktis. Secara teoris, penelitian ini dapat memperkaya literatur dengan dalam bidang ilmu sosial, khususnya kajian agraria dan konflik lahan. Dengan memanfaatkan pendekatan kritis berdasarkan teori Bordi, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, maupun pihak swasta dalam merancang langkah penyelesaian konflik agraria yang lebih adil dan inklusif. Selanjutnya, ada konflik agraria di Indonesia. Berdasarkan siaran pers Konsorsium Pembaruan Agraria dan Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development menyatakan bahwa konflik agraria di Indonesia pada tahun 2023 menyebabkan 241 letusan konflik yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman 135.608 kakak. Sebanyak 110 letusan konflik telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria. Studi kasus sengketa lahan perusahaan sawit dengan masyarakat adat di Desa Pasir Mayang dan Kalimantan Timur.
konflik lahan di Kalimantan Timur terjadi di antara masyarakat adat Desa Pasir Mayang dan perusahaan sawit yaitu PT Perusahaan Nusantara atau PT PPN 13. Masyarakat mengklaim lahan tersebut yaitu memiliki tanah ulayat yang dihuni turun-temurun. Sementara perusahaan memiliki izin resmi dari pemerintah. Demi mendorong investasi, pemerintah kerap mengabaikan hak-hak yang dimiliki masyarakat. Sejak pembukaan lahan pada tahun 1982, yang dimana perluasan kebun sawit terus terjadi di Kabupaten Pasir sehingga memicu konflik lokal. Dan masyarakat Pasir Mayang terkena dampaknya yang sangat signifikan, termasuk pergeseran batas tanah adat dan HGU PTPN 13. Meski perusahaan menjanjikan kesejahteraan dan pengembalian lahan setelah penanaman, janji itu tidak ditepati. Justru terjadi perampasan lahan yang disertai intimidasi terhadap masyarakat. Selanjutnya ada analisis konflik berdasarkan teori habitus. Masyarakat adat Desa Pasir Mayang memiliki habitus yang tercipta melalui hubungan historis dan spiritual dengan tanah, yang menjadikan hal tersebut tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk dari identitas budaya. Pemerintah dan pihak swasta memiliki habitus resmi dan berlandaskan hukum serta kapitalistik, di mana pemerintah dan pihak swasta melihat tanah merupakan sebagai objek ekonomi yang dapat dikelola secara hukum. Selanjutnya ada analisis konflik dalam teori modal. Konflik sengketa lahan di Desa Pasir Mayang dapat dipahami sebagai pertarungan antara masyarakat adat yang memiliki modal sosial dan budaya yang kuat di tingkat lokal, namun relatif lemah dalam modal ekonomi dan politik. Dengan perusahaan sawit yang memiliki keunggulan dalam modal ekonomi, modal sosial dalam konteks relasi dengan kekuasaan, dan modal budaya dalam kerangka pengetahuan formal dan hukum. Analisis konflik dalam teori arena. Dalam kerangka teori arena, menurut Bourdieu, konflik agraria di Desa Pasir Mayang muncul sebagai perebutan kekuasaan di arena antara tiga aktor utama, masyarakat adat, perusahaan swasta, dan pemerintah. Akses ke arena bergantung pada dua modal ekonomi atau politik dan legitimasi sosial yang menentukan siapa dapat memasuki dan mempengaruhi jalannya perebutan. Masyarakat adat menempatkan habitus, yakni normal dan cara hidup mereka sebagai syarat penerimaan terhadap pihak eksternal. Namun, dominasi logika pasar dan regulasi negara sering menyingkirkan nilai-nilai adat dan menciptakan ketimpangan kekuasaan. Dalam situasi tersebut, masyarakat lokal terpaksa harus menyesuaikan diri dalam arena agraria yang lebih mengutamakan modal kapital dan hukum formal ketimbang modal budaya dan legitimasi sosial. Tradisional. Selanjutnya, strategi penyelesaian konflik agraria. Ada 4. Yang pertama itu dialog mediasi. Dengan menghadirkan ruang inklusif bagi masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta dengan mediator non-hakim yang memahami adat sehingga tercapai solusi kontekstual yang dihormati semua pihak. Kedua, pengakuan hukum adat melalui pemajuan regulasi dan peta wilayah memungkinkan sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa reformasi agraria yang komprehensif mencakup distribusi tanah, legalisasi kepemilikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang terakhir, peran lembaga adat sebagai penengah sekaligus penjaga kearifan lokal sangat penting dalam membangun kepercayaan serta menjembatani kekosongan antar hukum formal dan nilai adat. Dengan implementasi strategi ini secara bersamaan, konflik agraria dapat ditangani dengan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kesimpulan dari semuanya ini, konflik agraria di Desa Pasir Mayang mencerminkan yang kompleks berakar pada ketimpangan historis dan ketidakadilan dalam relasi kuasa. Dengan menggunakan pendekatan teori Pierre Bourdieu, yaitu
habitus, modal, dan arena, konflik ini dapat dipahami sebagai benturan nilai antara masyarakat adat yang memaknai tanah secara spiritual dan kultural, dan perusahaan sawit yang melihat tanah sebagai komoditas ekonomi. Ketimpangan modal antara kedua pihak memperkuat dominasi korporasi dalam arena agraria yang cenderung berpihak pada logika pasar dan legalitas negara. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan holistik dan keberadilan melalui pengakuan hak ulayat, reformasi kebijakan, dialog inklusif, dan kolaborasi lintas aktor demi terciptanya keadilan sosial, penghormatan hak asasi, dan keberlanjutan hidup. Ada yang mau nanya? Izin bertanya, Farel. Baik, Zimar. Tadi kan sempat dijelaskan strategi penyelesaian konflik agraria ya. Nah, di sini saya melihat yang pertama dialog dan mediasi. Jadi kan seringkali dalam konflik tersebut dialog dan mediasi ini hanya sesuai di awal saja, biar konflik tersebut selesai sementara, mereda sementara lah. Dan bagaimana solusi kalian apabila perusahaan kedepannya tidak menaati dari mediasi dengan membuat perjanjian yang telah disepakati? Terima kasih. Ada lagi yang ada lagi yang mau bertanya? Mau nanya dong. Farel Boleh. dulu nanya. Mohon maaf, bentar satu-satu. Zimar, tadi pertanyaannya yang terakhir apa? Tidak menaati apa? Bagaimana apabila perusahaan yang terkait ke depannya tidak menepati kesepakatan yang telah disetujui? Oke, thank you Zimar. Mau nanya dong. Boleh, siapa? Gue Vira. Eh, eh, dari latar belakang itu, gue baca faktor utama yang menyebabkan terus meningkatnya jumlah konflik agraria di Indonesia tuh apa ya? Kan udah ada berbagai kebijakan reforma agraria, tapi kenapa terus-menerus ada tapi kenapa terus-menerus ada konflik agraria itu di Indonesia gitu? Oke. Ada lagi? Nggak ada? Saya Rel. Siapa? Rizky Indrawan. Oke. Gue mau nanya Rel. Bentar ya, Rel. Nah, jika masyarakat adat Pasir Mayang ini tidak memiliki dokumen atau izin resmi perihal kepemilikan lahan tanah yang mereka klaim tadi sebagai tanah adat mereka, sedangkan PTPN sudah memegang izin resmi dari pemerintah. Lantas letak pelanggaran oleh PTPN di mana ya jika dilihat dari sudut legitimasi? Kan dia udah dapat surat izin dari pemerintah. Oke, itu aja Rel. Baik. Ya, mungkin tiga orang aja. Mohon maaf, Rizky Medan, bisa diulang pertanyaannya? Oke, kan PTPN ini udah punya izin dari pemerintah, izin resmi. Sedangkan yang masyarakat cuma mengklaim tanah adat. Terus tuh letak pelanggaran PTPN ini di mana ya? Kan dia udah punya surat izin resmi nih dari sudut legitimasi gitu. Yang punya Zimar, saya jawab dulu kali ya. Kalau kalau yang dari ngelihat pertanyaan Zimar, seringkali dialog dan mediasi itu hanya sesuai di awal.
Ya, terus solusinya perusahaan yang tidak menaati kesepakatan yang sudah disetujui itu apa? Nah, di situ uh, harusnya pemerintah harus bisa turun untuk bisa menengahi di antara pihak perusahaan maupun masyarakat. Uh, dan peran pemerintah itu harus netral dan tidak ada memihak terhadap perusahaan yang sudah tidak menaati itu dan harus bisa membela yang yang korbannya agar ya mendapatkan keadilan yang sama atau kesetaraan yang sama itu kalau jawaban dari pertanyaan Zimar. Ya, saya mau jawab pertanyaan dari Vira. Tadi itu pertanyaannya, apa yang menyebabkan faktor konflik agraria terus terjadi di Indonesia ya? Jadi, salah satu akar utama faktor agraria itu ketimpangan struktur pengusahaan tanah. Sebagian besar lahan dikuasai oleh segelintir elit perusahaan besar, terutama di sektor perkebunan, tambang, dan kehutanan. Sedangkan rakyat kecil itu hanya bisa memiliki atau menggarap lahan dalam skala kecil. Dari data KPA itu menunjukkan bahwa ketimpangan ini sangat tajam, di mana 1% penduduk bisa menguasai lebih dari separuh lahan produktif di Indonesia. Hal ini menyebabkan rakyat kecil sering tergusur atau kehilangan akses terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Terima kasih. Farel, sorry, gue boleh nanya nggak? Maaf. Izin jawab pertanyaan Bu Ichmi dulu ya. Tadi Bu Ichmi nanya,
dalam teori arena, field Bourdieu, dan studi kasus yang diulas, apakah bentuk dari konflik manifest dan laten serta sikap resisten dan resiliensi bisa dianggap sebagai perilaku kompetitif dalam field? Berikan alasannya. Izin menjawab, Ibu, itu bisa banget dalam teori arena, fieldnya Bourdieu, konflik manifest yang kelihatan dan laten yang tersembunyi, termasuk sikap resisten dan resiliensi, bisa dilihat sebagai bentuk perilaku kompetitif. Soalnya tiap aktor di dalam field itu saling berebut modal, kayak kuasa, pengaruh, legitimasi, dan cara mereka bertahan atau ngelawan baik terang-terangan atau diam-diam. Itu bagian dari strategi bersaing untuk menguasai posisi dominan di arena tersebut. Oke, untuk pertanyaan dari Rizky, yaitu ya jawabannya ya letak pelanggaran PTPN kalau dari sudut legitimasinya ya ada pada pengabaian legitimasi sosial. Walaupun dia punya izin formal dari negara, tetapi masyarakat adat Pasir Mayang itu punya legitimasi kultural historis atas tanah itu. Jadi PTPN dianggap melanggar karena mengesampingkan hak-hak komunitas yang secara turun-temurun yang mengelola lahan tersebut meski tak terdokumentasi secara legal. Itu sih jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terakhir pertanyaan dari Nabila, boleh? Pertanyaannya apa, Bil? Untuk pertanyaan ini sorry banget agak eh, out of topic dari studi kasus kalian. Nah, ini tuh aku ngambil studi kasusnya tuh kayak tentang permasalahan-permasalahan terkini. Nah, contohnya tuh kasusnya Aura Cinta sama eh, apa KMD. Dia tuh menolak penggusuran tanah dengan mengatakan bahwa masyarakat tuh berhak untuk menolak penggusuran. Nah, di sini tuh pertanyaannya, menurut kalian, mengapa pihak pemerintah sejak awal tidak melakukan relokasi tempat tinggal bagi masyarakat yang membangun rumah di tanah yang ilegal? Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Bill, jawabannya ya
Karena biasanya kalau kita lihat pemerintah itu tuh suka terjebak di antara kepentingan hukum formal dan tekanan sosial politik yang dimana mereka nggak siap karena takut konflik sosial makin besar, apalagi kalau masyarakatnya udah lama tinggal di sana dan memiliki ikatan historis lah. Selain itu kadang juga tumpak tindih kebijakan gitu dan kurangnya data yang valid tentang status tanah di sana. Jadi akhirnya jadi dilematis dan lambat untuk ditangani gitu atau nggak gerak cepat itu sih jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Farel. Mungkin itu dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kurang mengenakan untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang slide pertama dulu ya.